Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku beberapa relawannya mendapatkan intimidasi sehingga pihaknya memasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Pernyataan ini sebagai reaksi Gibran atas ucapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengaku pihak mendapatkan tekanan terkait Pilpres 2024. Ya, Gibran mengaku pemirsa mereka santai saja meski mendapatkan intimidasi. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang melakukan tekanan dan intimidasi terhadap tim Gibran dan juga partai yang tempat tentunya bernaung Hasto Kristianto pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yaitu ada Kang Aceh Hasan Sazili, kemudian juga ada politikus PDIP Perjuangan yaitu ada Bang Andreas Hugo Parera dan juga pakar komunikasi politik yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Selamat sore Bapak-bapak semua, tampaknya sudah dua orang yang bergabung di sini yaitu ada Bang Andreas dan juga Kang Aceh. Pertama saya ingin menuju ke Kang Aceh terlebih dahulu. Ini intimidasinya detailnya seperti apa sih sehingga setiap relawan pasang CCTV di setiap rumahnya Kang Aceh. Detailnya kayak apa intimidasi sebelumnya yang diperoleh? Ya, saya kira memang dinamika menjelang pemilu dan Pilpres 2024 ini selalu kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang memang ya antar relawan ya antar pendukung ya, mereka sangat bangga untuk mempromosikan para kandidat-kandidat yang didukungnya. Dan tentu bagi kami ketika sekarang secara sukarela beberapa kelompok masyarakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, tentu bagi kami itu sesuatu yang sangat positif ya. Dan mungkin ada pihak-pihak yang memang tidak siap untuk menerima perbedaan, menerima terhadap adanya sikap politik yang telah diambil oleh Mas Gibran gitu ya. Atau itulah yang kemudian menimbulkan reaksi bahwa sikap dan pilihan politik itu menimbulkan reaksi dengan cara yang melakukan upaya mengintimidasi gitu ya kepada relawan-relawan tersebut gitu. Nah, tentu intimidasi itu tidak dalam pengertian baik secara langsung maupun tidak secara langsung ya. Misalnya karena saya kira bahasa-bahasa non-verbal yang digunakan di dalam ketika berbeda pilihan, akhirnya menimbulkan reaksi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Gibran tersebut gitu loh. Nah, tentu bagi kami menghadapi situasi seperti begitu ya kami juga harus antisipatif gitu ya, karena dalam konteks bagaimana kita membuktikan bahwa adanya upaya untuk intimidasi tersebut, maka mesti ada alat bukti dong kalau memang misalnya ada mekanisme yang nanti akan dilakukan supaya hal seperti itu tidak terulang kembali. Maka seperti yang disampaikan oleh Mas Gibran, kita untuk mengantisipasi jika memang ada tekanan-tekanan tersebut, ada intimidasi tersebut ya dengan cara memasang CCTV itu gitu. Baik Kang Aceh, kalau dari kubu PDI Perjuangan, Bang Andreas apakah juga mendapatkan tekanan yang serupa? Apakah sudah tahu siapa sebenarnya yang mengintimidasi? Bang Andreas. Sorry, tadi saya tidak terlalu dengar apa yang disampaikan oleh Kang Aceh, tapi saya kira kalau orang intimidasi itu biasanya intimidasi itu kan menakut-nakuti, memaksa orang untuk berbuat sesuatu yang biasanya tidak, yang melakukan itu tidak menunjukkan jati dirinya gitu. Sehingga justru di sini kalau Pak Hasto menyampaikan itu, Pak Sekjen menyampaikan itu, tentu harus ada petugas yang kemudian melakukan pengecekan, penyelidikan sehingga bisa ditemukan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan indikasi-indikasi, tapi kan
Pak Hasto kan juga menyampaikan orang-orang yang diintimidasi, sehingga dengan demikian kalau pihak keamanan mau melakukan penyelidikan lebih jauh, bisa melakukan itu dengan mendatangi orang-orang ini gitu. Jadi hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Mas Gibran juga ya mungkin tidak tahu juga gitu siapa orangnya, sehingga mereka memasang CCTV itu gitu. Dan CCTV itu kan tugasnya, fungsinya untuk kemudian bisa memantau orang-orang yang melakukan intimidasi itu, sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui gitu. Ya bagus kalau Mas Gibran punya kemampuan dan anggaran untuk sampai ke setiap relawan itu dipasangin CCTV, kan luar biasa itu kan. Kalau di PDI Perjuangan kami belum mampu sampai ke situ soalnya. Baik, nah sekarang saya ingin ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Ghazali, ini kan kita lihat yang satu merasa diintimidasi, yang satu juga merasa diintimidasi. Dari segi katakanlah komunikasi politiknya, apa sebetulnya ingin disampaikan? Apakah yang satu merasa dizolimi, yang satu juga merasa dizolimi, atau merasa sama-sama terzolimi? Bang Ege. Ya, selamat sore. Suaranya double ini. Halo? Ya, Saya pakai suara Zoom saja ya. Mudah-mudahan sudah terdengar. Jelas. Halo? Yang di Zoom bisa di-mute, Bang. Audio Zoom-nya dimatikan. Iya, karena tadi saya pakai, ya. Kalau begini sudah jelas? masih mantul Bang. Mungkin bisa dimatikan dulu audio Zoom-nya Bang. Nanti kita akan kembali ke Bang Effendi Ghazali, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi.